Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Ini sebelumnya saya pribadi minta maaf, kayaknya sudah nunggu lama nggih, Bu? Pak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, soalnya sholat di Pondok Anrit niku kan lama nggih, Pak. Beda sama yang di sini. Nggih. Langsung saja, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang mana tidak semua umat muslim yang ada di dunia ini dapat menikmatinya. Contoh, nikmat sehat. Nikmat sehat, bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam rumah sakit, dimanapun rumah sakit tersebut, pasti ada orang sakit. Gak ada orang makan ya, Pak. Pasti adanya orang sakit. Nah, namanya juga rumah sakit. Kalau rumah makan pasti banyak orang makan. Nah, maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah ta'ala, kita yang berada di sini pada waktu ini habis maghrib, selayaknya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita masih mendapatkan nikmat sehat. Alhamdulillah. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukur? Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja bapak-bapak, ibu-ibu. Melainkan kita menggunakan kesehatan kita, yakni beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang. Sebelum saya masuk Mat Ali Anur, kulo dapat amanah di Bekasi, Pak Bu. Di Bekasi itu saya alhamdulillah mendapatkan amanah sebagai fundraising atau di Yayasan Himayah Foundation sebagai dompet duafa, mencari dana untuk kaum duafa ataupun anak yatim. Di sana Pak Bu, kebiasaan orang Bekasi atau Jakarta itu adalah macet ya. Jadi waktu luangnya itu mereka tuh hampir saja tidak bisa merasakan nikmat waktu luang. Karena Pak Bu, ketika kita ingin berangkat pagi bekerja, itu kalau nggak pingin macet itu harus berangkat 2:30. Jadi saya itu, dulunya saya kan di Bekasi nih Pak Bu, di daerah Jati Asih. Qadarullah dapat amanah untuk pergi ke Jawa Barat. Itu waktu yang kita tempuh sekitar 1,5 jaman naik tol. Nah, saya kira kan itu pada pertama kali saya berangkat nggih Pak Bu. Waktu saya di desa dulu namanya berangkat kerja itu paling gasi paling habis subuh nggih Pak. Paling gasi itu berangkatnya paling habis subuh. Cuman ustadz saya mengatakan 2:30 sudah berangkat ya Jar gitu. Wah, saya kaget Pak. Ini disuruh galang dana apa disuruh sholat witir? Ya, 2:30 udah disuruh berangkat. Oh, mulai dari situ saya tahu bahwasanya kebiasaan orang Jakarta atau Bekasi itu atau di kota-kota besar itu adalah macet. Di hari ini pun, di jam maghrib, habis maghrib ini pun masih banyak sekali di jalan-jalan macet-macet. Mereka pun kadang sholat itu ada yang agak terlambat, ada yang sholatnya di mobil kalau masih perjalanan jauh. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ta'ala, kita yang ada di sini di Mushola Asy-Syahid ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena kita masih dikasih waktu, masih dikasih nikmat waktu luang yang sangat besar sehingganya kita dapat bersama-sama menuntut ilmu. Bersama-sama
mengenal apa itu ilmu dan bersama-sama mengenal apa itu Islam. Dan selayaknya sebagai muslim kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat waktu luang tersebut. Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mana membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pak, Bu, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan amanah, beliau itu sudah dikenal dengan Al-Amin. Ada yang tahu Pak, Bu? Al-Amin itu apa? Orang yang terpercaya, benar. Masya Allah. Orang yang terpercaya. Beliau itu sebelum diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, beliau itu disebut Al-Amin. yakni orang yang terpercaya. Sehingga pada zaman tersebut beliau itu dikasih amanah untuk menyimpan harta kaum Quraisy atau penyimpanan harta kaum Quraisy. Dan waktu peletakan batu Hajar Aswad, di sana kan banyak gembong-gembong Quraisy ya Pak, banyak sekali. Sehingga ketika ingin meletakkan batu Hajar Aswad itu banyak percecokan. Istilah tuh kalau di desa ingin mendirikan suatu bangunan kan ada batu pertama ya Pak. Batu pertama, nah fondasi. Nah niku bingung siapa yang harus fondasi pertama, harus meletakkan Hajar Aswad pertama. Maka solusinya para gembong-gembong Quraisy tersebut meminta Nabi Muhammad SAW untuk meletakkannya. Tetapi alangkah akhlak yang baik Rasulullah ini, beliau tidak langsung meletakkan batu Hajar Aswad tersebut, melainkan beliau menginginkan sebuah kain yang mana kain tersebut digunakan untuk diletakkan batu aswad tersebut di atas kain tersebut Pak. Jadi kain nggih Pak, di atas ditaruh di atasnya. Kemudian para gembong-gembong tersebut, para ketua-ketua Quraisy tersebut memegang sisi-sisi kainnya. Jadi ya, nah di tengahnya gitu Pak, di tengahnya gitu. Sehingga banyak sekali yang memegang kain tersebut, sehingga rata ya Pak, rata semuanya. Kemudian diiring ke tempat batu Hajar Aswad, kemudian beliau yang menaruh. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil bahwasanya Rasul ini emang benar-benar yang mana sebelum diutusnya beliau menjadi seorang nabi, beliau itu udah benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu untuk menyempurnakan Islam yang ada di Quraisy, di kaum Quraisy atau di Mekah tersebut. Kemudian tak kala beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Nur, beliau banyak sekali cobaan-cobaan. Yang awalnya beliau itu dipercaya oleh kaum Quraisy, seketika itu pula beliau langsung dijauhi banyak kaum Quraisy. Karena isi dakwah beliau itu menurut mereka menentang bangsa-bangsa Quraisy. Menurut mereka Nabi Muhammad SAW menjelek-jelekan nenek moyang mereka. Padahal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali bapak-bapak ujiannya. Jadi Islam hari ini tuh benar-benar rahmatan lil alamin. Kita sholat maghrib berjamaah nyaman, sholat isya berjamaah nyaman, sholat subuh berjamaah nyaman, azan tidak dilarang. Dahulu kala waktu Islam datang di zaman Rasul, mau azan, jangankan mau azan Pak, mau sholat aja banyak yang meneror. Tahu kan sahabat Bilal bin Rabah? Sahabat Bilal bin Rabah niku sahabat yang masuk Islam, tetapi beliau itu dalam keadaan diperbudak. Jadi budak kemudian masuk Islam. Qadarullah, majikan Bilal bin Rabah niku gembong Quraisy, bosnya Quraisy. Nah, tak kala Bilal bin Rabah ini diketahui masuk Islam, otomatis gembongnya marah nggih Pak? Marah besar. Kemudian Bilal bin Rabah ini disiksa mati-matian. Disiksa, diteriknya matahari, panasnya matahari, ditimpa batu besar nggih Pak.
besar banget. Sehingga beliau itu hampir saja tewas. Tetapi karena ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq di hari itu, kemudian Bilal bin Rabah pun dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan masih banyak lagi ujian-ujian orang Islam di terdahulu yang mana ingin menjalankan Islamnya pun harus berjuang mati-matian. Makanya Pak, kita harus benar-benar banyak bersyukur sekali Islam di zaman sekarang. Yang mana ya seperti tadi ketika kita ingin melakukan ibadah, kita tuh sudah nyaman, tentram, tetapi tidak tergantung diri kita sendiri. Kita bisa membawa hati kita ini untuk Islam ke depannya atau tidak. Kemudian ketiga kalinya duduknya kami di sini ingin berbagi ilmu yang kami dapat, ingin sedikit berbagi ilmu kami karena emang kami ini juga sama-sama belajar, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Saya ngisi ini baru 2 kali ini, Pak. Sebelumnya alhamdulillah dapat di masjid apa musola niku? Makmur. Masjid Al-Makmur nah niku. Dan alhamdulillah kedua kalinya diamanahi sama Mas Dimas, Pak, untuk mengisi di sini. Jadi kalau ada kata-kata terbata-bata, mohon maaf, Pak. Kami sama-sama belajar, menuntut ilmu, Pak. Kemudian yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini adalah dosa-dosa yang bisa mengantarkan atau 2 dosa yang bisa mengantarkan manusia ke dalam neraka. Jadi, Pak, apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu yang tak kala kita melakukannya, kita merasa ragu atau merasa gundah. Dan tak kala kita melakukannya, kita malu dilihat orang lain. Jadi, dosa itu tak kala kita melakukan sesuatu atau melakukan perkataan atau perbuatan yang mana perkataan dan perbuatan tersebut tak kala dilihat orang, kita itu merasa malu dan hati kita merasa gundah. Itu termasuk dosa, Pak. Jadi, Pak, semisal kita melakukan sesuatu, kemudian kita ragu, ini dosa atau tidak? Kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Ini perbuatan membuat hati saya tenang atau tidak? Kalau semisal hati kita gundah atau kayak gerusak-gerusuk gitu, mending ditinggalkan saja, Pak. Kita ngambil yang jelas-jelas saja. Karena dosa itu adalah salah satu yang mana membuat hati kita gundah. Itu dalam hadis. Kemudian dalam bahasa, dosa itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang mana melanggar perintah Allah. Islam kan dari lahir sampai meninggal ada peraturannya, ya, Pak. Nah, tak kala kita melanggar peraturan tersebut, itu yang dimaksud dosa. Dan dosa tersebut dan dosa juga memiliki dua dosa. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, Pak. Kita sudah tahulah dosa besar. Syirik, membunuh tanpa hak atau membunuh sengaja. Kemudian riba, zina, dan segala macam yang mana perbuatan tersebut tak kala kita lakukan bukan cuma agama saja yang menghukum, tapi juga negara, Pak, ya. Membunuh otomatis dipenjara kan, Pak? Penjara. Berzina sih kena sanksi juga. Kemudian riba. Kemudian banyak sekali lah dosa-dosa besar yang tak kala kita lakukan bukan cuma agama saja, melainkan negara pun ada sanksinya. Kemudian dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Dosa yang mana terkadang kita tidak menyadarinya, Pak. Contoh nih, Pak, perkumpulan gotong royong atau ibu-ibu lagi arisan. Nggak sengaja ada tetangga yang membuat desa itu resah atau membuat desa itu tidak nyaman. Dan kita menggibahnya atau mengomongkannya di belakangnya. Itu termasuk dosa, Pak. Menggibah itu adalah dosa kecil yang mana tak kala kita melakukan sering-seringan atau sering banget menggibah, itu bisa menjadi besar. Karena gibah itu bagaikan memakan bangkai orang yang sudah mati, Pak. Bayangkan, Pak. Hal yang menurut kita kecil, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yang terkadang tidak kita ketahui. Yaitu contohnya menggibah.
menggibah itu di dalam Islam itu dicontohkan itu kayak orang makan bangkai saudaranya. Maka Pak, kami berharap untuk kami pribadi dan bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kalah kita bersama-sama ada gotong royong atau ada arisan, kita benar-benar harus menghindari apa itu yang namanya menggibah. Karena sesuatu tersebut bisa mendatangkan dosa yang mana yang kita anggap kecil bisa menjadikan dosa tersebut menjadi besar. Kemudian dosa kecil. Dosa kecil ini, Pak, tak kalah kita melakukan sering-seringan, itu bisa menjadi besar. Maka dari itu, tak kalah kita melakukan dosa kecil, Pak, jangan yang kita lihat itu jangan dosanya, Pak. Allah ini dosa kecil aja. Allah ini kayak gini nggak apa-apa. Allah ini cuma kayak gini aja. Jangan kayak gitu, Pak. Melainkan kita harus melihat kepada siapa kita berdosa. Bukan seberapa besar dosanya, melainkan kepada siapa kita berdosa. Kalau kita berdosa kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun itu dosa kecil, Pak, kayak ninggalin sholat tidak pada waktunya, itu termasuk dosa kecil loh, Pak. Udah ajan, alah isi enek kerjaanan. Tak lanjut gesek lah sholating tuh. Niku termasuk dosa kecil, Pak. Maka kita harus bersama-sama menghindari dosa tersebut karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka, Pak. Yaitu dilanjut, "Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Yaitu orang-orang yang melalaikan waktu sholatnya. Orang yang sudah sholat, orang yang sudah melakukan kewajiban sebagai seorang muslim aja masih mendapatkan peringatan, apalagi orang yang nggak sholat. Maka Pak, kita bersama-sama menjaga sholat kita, menghindari dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, supaya hati kita menjadi tentram dan menjadi Islam yang baik. Kemudian, niku dosa, kan ada dua dosa yang bisa mengantarkan kita ke neraka, Pak. Niku pertama dosa belum masuk, yaitu adalah dosa lisan. Dosa lisan, Pak. Kan ada dosa lisan dan dosa hati yang bisa mengantarkan, dua dosa yang bisa mengantarkan umat Islam ke dalam neraka. Lisan dan hati. Dosa lisan. Contohnya banyak, Pak, yaitu yang seperti yang di atas tadi saya jelaskan, menggibah, menggunjing, mengejek, menfitnah. Banyak sekali. Kemudian dosa hati, Pak. Dosa hati ini tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah tahu gak, Pak? Dengki, iri, banyak sekali lah, Pak. Nah, ini gue, Pak, pokoknya bapak-bapak lebih tahu lah ketimbang saya. Nah, di dalam hati ini ada sebuah cerita, Pak, yang mana dosa hati ini bisa mengantarkan orang ke dalam neraka, tetapi juga bisa mengantarkan orang ke dalam surga. Ya, ini di zaman Rasul ada sebuah cerita. Tak kala Rasulullah SAW mengadakan suatu majelis kepada para sahabat, beliau tiba-tiba menyebutkan kayak gini, Pak. Tiba-tiba ada orang masuk, kemudian beliau menyebutkan dia akan masuk surga. Kemudian keesok harinya beliau mengucapkan seperti itu lagi. Dia akan masuk surga sampai 3 kali berturut-turut, Pak, dalam 3 hari. Maka anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, itu penasaran, Pak. Penasaran banget. Siapa yang dimaksud Rasulullah ini? Kok bisa 3 hari berturut-turut Rasulullah menyebutkan dia akan masuk surga? Maka Abdullah bin Umar ini menelusuri, yaitu kepada seseorang yang tak kalah dia masuk dengan jenggotnya yang basah, yang sehabis wudu, dan seketika itu pula Rasulullah mengucapkan dia akan masuk surga. Maka Abdullah bin Umar menelusuri, yaitu ketemu, yaitu sahabat dari Ansor. Kemudian Abdullah bin Umar menuju rumahnya dan bertamu.
Tak kala bertamu, beliau mengucapkan, dia berbohong Pak. Abdullah bin Umar berbohong. Dia bohongnya gini, berucap, wahai sahabatku, saya ada masalah di rumah dengan orang tua saya. Dan saya berjanji tidak akan kembali ke rumah sebelum 3 hari. Maka izinkan saya untuk menginap di rumah Anda. Kemudian sahabat Ansor tersebut mengizinkannya. Dan selama 3 hari, Abdullah bin Umar ini memantau sahabat Ansor tersebut. Kok bisa amalan apa yang ia lakukan sampai Rasul ini mengucapkan dia akan masuk surga. Waktu malam hari, pagi hari, siang hari, semua amalan yang dilakukan sahabat Ansor pun biasa aja Pak. Ya sholat maghrib, sholat sunnah, sholat duha, sholat witir ya. Seperti amalan-amalan biasa Pak. Amalan-amalan yang sering dilakukan oleh sahabat Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Maka pada hari terakhir, sahabat Umar ini jujur. Wahai sahabatku, sebenarnya saya ini tidak ada perselisihan dengan orang tua. Saya telah berbohong karena saya ingin tahu amalan apa yang Anda lakukan sehingga tak kala Rasulullah melihat Anda, beliau mengucapkan engkau akan masuk surga. Maka sahabat Ansor ini menjawab, tidak ada amalan apapun wahai sahabatku. Saya hanya mengerjakan apa yang kamu lihat saja. Sahabat Umar pun seketika di dalam hati, di dalam buku cerita beliau itu disebutkan sampai ingin meremehkan Pak. Wah, kalau cuma amalan kayak gitu, saya pun bisa gitu loh. Saya pun bisa. Sempat meremehkan. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Umar ini, ya udahlah, pasrah dia. Tidak ada amalan yang lebih istimewa. Kemudian sahabat Umar pun pergi. Tapi sebelum pergi Pak, dipanggillah sahabat Abdullah bin Umar niku. Dipanggil. Wahai sahabatku, kemarilah. Tadi engkau menanyakan amalan apa yang sehingga Rasulullah menyebutku akan masuk surga? Benar sahabatku, kata Abdullah bin Umar. Maka sahabat Ansor pun menjawab, yaitu saya melakukan amalan-amalan seperti biasa. Tetapi saya tidak pernah berbohong. Saya tidak pernah iri dengan seseorang tak kala orang itu mendapatkan kebahagiaan. Dan saya tidak pernah berburuk sangka kepada seseorang. Nah, ini kan amalan-amalan hati nggih, Pak. Amalan-amalan yang mana semua itu tergantung hati. Beliau tidak pernah berbohong, beliau tidak pernah iri, beliau tidak pernah menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Yang paling kuat, beliau tidak pernah iri. Iri itu kan penyakit hati, Pak, ya Pak ya. Penyakit hati bener iri niku. Tak kalah sahabat kita atau saudara kita mendapatkan kebahagiaan, lalu kita iri, sholat kita, ibadah kita itu sia-sia Pak. Jangan sia-sia banget. Karena hati itu memang benar-benar pusatnya amalan. Fastabiqul khairat Pak. Kayak benar-benar kalau hati kita suci, semua amalan yang kita lakukan pun suci. Nabi Muhammad sebelum diutus di umur berapa nih, 6 tahun, Pak. Nah, umur 6 tahun, hati Nabi Muhammad pun dibelah lalu dibersihkan, Pak. Karena untuk mempersiapkan menjadi seorang Rasul. Karena emang benar-benar hati niku harus bersih. Maka, Pak, tak kalah saudara-saudara kita mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan kesenangan, kita jangan sampai iri. Supaya apa? Supaya seperti sahabat Ansor tadi, amalannya biasa, amalannya nggak ada yang istimewa, tetapi dia bisa masuk surga dan disebut langsung oleh Rasulullah karena apa? Karena ia tidak pernah iri. Nah, Pak. Jadi hati niku bisa mengantarkan manusia ke dalam surga dan juga bisa mengantarkan ke dalam neraka. Maka Pak, kita sebagai seorang muslim harus benar-benar Pak menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Karena ada pepatah atau hadis Pak, saya lupa maaf nih. Di malam hari kita beramal, sholat malam beramal.
kemudian di pagi harinya kita itu iri kepada seseorang lalu membicarakannya. Nah, amalan-amalan malam hari tadi itu sia-sia, Pak. Tidak dihitung pahala. Tuh bayangin, Pak. Kita sholat semisal kayak bulan kemarin, Pak, bulan Ramadan. Kita sudah sholat taraweh, sholat witir. Kemudian sebelum sahur kita sholat tahajud. Sehabis sahur atau sehabis sholat subuh, kita malah iri kepada seseorang yang habis beli mobil atau rumahnya habis beli rumah. Yaitu amalan-amalan malam tadi sudah terhapuskan, Pak, dengan keirian kita kepada saudara kita. Makanya, Pak, kita benar-benar, saya pribadi pun benar-benar menjaga hati saya supaya tidak iri kepada teman-teman saya yang diberi nikmat kelebihan hafalan atau kepintaran, Pak. Kalau di pondok niku, Pak, persaingan dalam menuntut ilmu itu banyak sekali, Pak. Jujur, Pak. Persaingan untuk menuntut ilmu niku, wah, Masya Allah. Semua rela bangun malam. Apalagi waktu ujian, Pak. Rela bangun jam 2 untuk membaca buku, segala macam. Nanti pas di akhir semester, pembacaan nilai. Ya kalau saya mendapatkan nilai jelek, kemudian teman saya mendapatkan nilai bagus, padahal sama-sama belajar. Kalau orang normal kan sakit hati, Pak, ya. Sama-sama belajar, tapi kok malah saya dapat nilai jelek. Tapi saya tahu bahwasanya semua yang ada di dunia ini pasti banyak cobaan dan ujian. Dan kita sebagai seorang muslim harus bisa menghadapi ujian tersebut dengan hati yang lapang. Dengan hati yang sabar. Supaya apa? Kita tidak mendapatkan dosa iri. Maka, Pak, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang berdoa, doa tentang hati. Udah hafal kan, Pak, ya doanya, Pak, ya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Nah, niku, Pak, kalau bisa kita baca setelah habis sholat apapun itu, Pak, sholat wajib, sholat sunnah, supaya kita selalu mengingat kepada Allah dan selalu minta kepada Allah supaya Allah ini tidak membolak-balikan hati kita. Kemudian, Pak, di zaman dulu ada peperangan. Kemudian Rasulullah itu menunjuk salah satu sahabat, kemudian berkata kepada sahabat yang lain, dia pahlawan neraka. Tuh, Pak. Bayangkan, Pak, seseorang sudah perang membela Islam, tetapi oleh Rasulullah malah diklaim atau disebut sebagai pahlawan neraka. Karena apa, Pak? Karena sahabat tersebut pas perang tidak kuat merasakan sakit, Pak. Tidak kuat merasakan sakit, kemudian malah bunuh diri. Jadi sudah banyak sabetan pedang, sudah sakaratul maut, belum, Pak, sudah luka parah. Tetapi beliau tidak kuat, kemudian malah bunuh diri. Jadi kalau bunuh diri kan nggak boleh, Pak, ya, dalam Islam. Nah, maka Rasulullah menyebutkan dia pahlawan neraka. Nah, itu, Pak. Semua perbuatan kita itu tak kalah hati kita kuat, insya Allah, Pak, semua amalan yang kita lakukan pun kuat. Kalau kita sudah kerja panas-panasan demi keluarga dan ingin mengeluh, ingat, Pak, Allah itu maha besar lagi maha penyayang. Tak kalah kita emang benar-benar sabar, kemudian hati kita lapangkan, insya Allah apa yang mengalir dari keringat kita, dari pori-pori kita itu semua dihitung pahala. Maka, Pak, semua amalan itu tergantung niat, dan niat itu kita niatkan di dalam hati. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus benar-benar menjaga hati kita dan lisan kita supaya apa yang kedua organ tersebut, hati dan lisan, yang mana aslinya yang bisa membawa ke dalam neraka, bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isa jam berapa, Pak? 4 nggih. Ya, sekarang sedikit waktu ini, Pak. Bila ada pertanyaan,
insya Allah kami jawab sebisa mungkin. Kalau nggak ada, kita gunakan sedikit waktu kita untuk mempersiapkan sholat isya, ya Pak. Isya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kata-kata, Pak. Ya, ini kata-kata ini yang mana membuat motivasi saya untuk selalu bisa belajar di Ma'had Ali An-Nur. Ya, ini kata-katanya adalah, tak kala kita tidak bisa menjadi berlian yang banyak orang inginkan, maka jadilah air yang banyak orang butuhkan. Jadi Pak, berlian niku kan banyak orang yang menginginkan Pak ya. Siapa yang nggak mau berlian? Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi berlian, jadilah seperti air yang banyak orang membutuhkan. Karena kata-kata tersebut bersangkut pautan dengan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah berguna bagi manusia yang lainnya. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Bila dari awal sampai akhir ini kata-kata saya terbata-bata ataupun tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon maaf karena kami pun masih belajar dan masih banyak butuh ilmu. Pesan dari saya pribadi dan umumnya bagi jamaah, banyak-banyak untuk beramal hati Pak dan menjaga lisan, karena kedua organ tersebut tak kala kita salah menggunakan bisa membawa kita ke dalam api neraka. Tetapi tak kala kita bisa mengendalikannya, kemudian menjaganya, insya Allah akan mendatangkan pahala dan kemudian akan memasukkan kita ke dalam surga. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan umumnya bagi jamaah, dan semoga jamaah yang mendengar lalu mengamalkannya Allah mudahkan dan Allah lindungi, dan Allah memberi rezeki kepada jamaah-jamaah sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.